Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa duduk di sini mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantar Kau, Bapak Misgunarto Pujihartono, SPDMN. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta Bu Titin dan Bu Ais. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi pembawa acara. Izinkan saya sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif pada program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Novera dan Ibu Siti Aisyah Kurniawati. Yang keempat yaitu umpan balik, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Izinkan kami pembawa acara membuka bersama acara kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah pada Bapak Misgunarto Pujihartono. Terima kasih pada pembawa acara Bu Dewi Hartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan rasa syukur kita yang berharap kehadirat Allah SWT, sehingga pada hari ini kita bersama-sama berkumpul guna mengikuti diseminasi. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita minta syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkhusus kepada Bu Titi Novera SPD dan Bu Siti Aisyah Kurniawati SPD yang telah menjadi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Dalam kesempatan yang baik ini, pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Bu Titin dan Bu Ais yang telah berhasil lolos untuk menjadi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Tentu dengan harapan dan doa agar kelak kemudian lolos menjadi guru penggerak, dan yang penting lagi adalah bisa memotivasi siswa guru di lingkungan SMP Negeri 1 Bantar Kau ini dengan sangat positif. Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa calon guru penggerak telah menjadi guru penggerak di SMP Negeri 1 Bantar Kau. Kemudian alhamdulillah angkatan 7 ini 2 orang telah berhasil lolos jadi calon guru penggerak, dan insya Allah akan menyusul calon-calon guru penggerak yang lain yang kemarin alhamdulillah sudah mengikuti tahapan seleksi. Kita doakan semoga mereka semua lolos. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, inilah pentingnya program guru penggerak yang telah dicanangkan oleh Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim, yang kita harus sangat junjung tinggi dan kita dukung sepenuhnya, karena alhamdulillah sangat terbukti mampu untuk meningkatkan baik itu kompetensi, keilmuan, kemudian kinerja dari Bapak Ibu calon guru penggerak yang ada di SMP Negeri 1 Bantar Kau, dan selanjutnya insya Allah juga akan
mengembangkan potensi kinerja dan sebagainya dari para calon guru penggerak yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu silakan dan mari kita ikuti bersama diseminasi budaya positif yang akan dikembangkan di SMP Negeri 1 Bantar Kawung dengan beberapa nilai positif. Nanti kalau tidak salah ada 6, baik dari Bu Titin 3 nilai positif dan Bu Siti Aisyah juga 3 nilai positif yang akan dan menjadi program yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bantar Kawung. Dengan demikian mudah-mudahan SMP Negeri 1 Bantar Kawung semakin sukses, semakin jaya. Terima kasih, amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Isma. Terima kasih atas sambutannya Bapak Aris Purana Pujiartono. Semoga kegiatan yang diharapkan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa berjalan dan bisa lulus, amin. Berikutnya kami sampaikan yaitu acara ketiga, yaitu penyampaian materi diseminasi modul 1.4 budaya positif pada program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh 2 pemateri, di mana pemateri pertama yaitu Ibu Titi Novera SPD yang akan menyampaikan 3 topiknya, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta keyakinan kelas. Untuk Ibu Titin Novera SPD kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bantar Kawung, Bapak Diskunanto Pujihartono SPDMM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Bantar Kawung. Semoga sehat selalu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menumpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang merupakan program dari guru penggerak. Selawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita nantikan kesampaannya di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, karena nanti ada beberapa paparan atau materi yang akan saya sampaikan di sini, nanti kita untuk menambah semangat bisa berdiri dulu Bapak Ibu sebentar. Oh iya, kita speaking sebentar. Speakingnya singkat, yaitu tepuk selamat pagi ya. Berarti saya ucap selamat pagi, pagi. Cuma seperti itu Bapak Ibu ya. Pagi buat pagi buat ya. Cobain Bapak Ibu ya. Kita speaking dulu untuk tepuk selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi luar biasa. Salam bersyukur. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon untuk duduk kembali. Baiklah, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 materi dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Yang pertama yaitu tentang saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk di sini. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, menunjukkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Untuk materi berikutnya yaitu ada 6 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi hukum dan hukuman dan penghargaan. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah di sini untuk 6 materi ini kami dengan Bu Ais ya.
karena berdua itu dibagi dua, atau materi 1, 2, dan 3 itu saya akan menyampaikan, kemudian 4, 5, 6 nanti dilanjutkan oleh Bu Siti Aisyah Koordinati. Kemudian marilah kita langsung saja ya. Di sini tentunya kata disiplin itu udah tidak asing lagi bagi kita semua. Ya, disiplin itu bisa kita artikan bermacam-macam. Ya. Kemudian dalam disiplin ini tentunya ada beberapa nilai yang perlu kita terapkan bagi peserta didik kita sendiri, yang mana disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak kita atau murid kita dalam melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Dengan adanya disiplin, ini bisa menumbuhkan kepercayaan diri bagi seorang siswa dalam melakukan aktivitas atau untuk mengembangkan bakat dan minat mereka sendiri. Disiplin ini bisa seperti disiplin waktu, kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas, disiplin dalam melakukan sesuatu. Di sini dalam melakukan disiplin di sini tentunya beberapa konsep yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah saling menghormati. Ya, saling menghormati berarti adanya rasa sesama kita, saling menghargai, menghormati sesama, baik itu yang besar, yang kecil, yang besar, atau sebaya. Yang kedua adalah saling menghormati terhadap murid ke guru sendiri, kemudian anak ke orang tua. Berikut adalah konsep disiplin positif seperti komunikasi yang efektif dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Nah, di sini untuk disiplin positif komunikasi ini kalau di sekolah tentunya tidak hanya komunikasi antara teman dengan teman saja atau anak dengan anak saja, tetapi tentunya terjalin komunikasi antara anak atau siswa dengan guru, dan guru dengan orang tua, dan orang tua juga dengan anak dengan guru dengan orang tua dan sekolah. Dan itu merupakan komunikasi yang harus terjalin dalam meningkatkan disiplin positif di sekolah kita. Dan saya lihat di sini ya, di sekolah kita alhamdulillah selama ini sudah melakukan hal-hal seperti itu. Sepertinya adanya komunikasi dalam ada melakukan pelanggaran. Kalau anak sudah berkali-kali melakukan pelanggaran, itu ada pemberitahuan kepada orang tua. Kemudian yang berikut adalah fokus pada solusi bukan hukuman. Nah, di sini kadang kita untuk membedakan antara hukuman dengan memberikan pengertian ke anak. Kalau di sini kita dituntut untuk memberikan kesadaran bagi siswa apa yang sudah dilakukan, tetapi kita sebaiknya tidak memberikan bentuk hukuman yang apabila siswa melakukan suatu kesalahan. Kemudian yang berikut yaitu pemberian dorongan atau bukan pujian. Di sini konsep di sini berarti kita dalam memberikan suatu motivasi, ya, motivasi dilakukan apabila siswa tersebut melakukan sesuatu, tentunya kita memberikan suatu motivasi atau dukungan pada siswa, tetapi bukan dalam bentuk pujian. Dalam arti ya, tapi kebiasaan kita sendiri pasti bentuk pujian, bagus sekali, luar biasa, itu bentuk pujian. Ya, itu perlu karena untuk membentuk karakter atau semangat anak untuk melakukan selanjutnya. Tetapi dalam memberikan motivasi atau pujian itu jangan terlalu berlebihan. Berikut untuk contoh-contoh budaya positif di sekolah kita ini yang sudah dilaksanakan sekolah kita, seperti setiap harinya ya, setiap hari kita udah ada sapa, salam, dan senyum, itu salaman di depan yang disambut oleh Bapak Ibu guru. Kemudian sebelum diawali dengan pembelajaran, setelah berdoa, ya berdoa dulu sebelum mulai pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu-lagu nasional atau Indonesia Raya untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Kemudian piket, ya, ini piket juga merupakan suatu budaya positif ya, yang bisa kita tingkatkan lagi. Dan di sini masih ada beberapa kelas di sekolah kita yang kurang kesadaran dari melaksanakan piket, dan harus kita teman-temannya menghimbau yang nggak piket ini, yang nggak piket ini, kemudian harus ada denda dan sebagainya. Nah, ini kita bertahap nanti akan mencoba untuk memberikan kesadaran kepada siswa atau peserta didik untuk
melakukan atau menyadari bahwa tugas piket itu merupakan juga tanggung jawab mereka. Ya, ini beberapa contoh-contoh budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Program baru yang akan kami bentuk dengan Bu Ais ya, untuk memberikan bentuk hal baru dari kami. Sekian dari saya. Mohon sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan apa yang telah saya sampaikan. Yang pertama, bagi kita sebagai pendidik, jadilah kita sebagai penuntun, bukan sebagai seorang guru yang ditakuti oleh murid. Jadikanlah kita sebagai teman, biar murid itu merasa dekat dan dia merasa perlu dan peduli kepada kita. Dan juga tumbuhkanlah motivasi anak, tingkat motivasi anak, dan marilah kita tuntun siswa-siswi kita sesuai dengan bakat dan minatnya. Semoga kelak mereka menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi Novera SPD yang sudah menyampaikan 3 materi sekaligus luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Bu Titi. Ya, saya mau acara mau merangkum sudah dirangkum. Tapi intinya kami menyerap dari materi yang Ibu sampaikan dari 3 materi tentang disiplin, bahwa kita mendirikan disiplin itu adalah untuk mengontrol diri siswa, untuk lebih percaya diri dengan apa yang telah dilakukan. Dengan saling menghormati, komunikasi yang efektif tadi disampaikan, dan berfokus pada solusi bukan hukuman. Jadi apa yang kita berikan itu adalah solusi untuk anak, bukan hukuman dari apa yang dia lakukan, gitu ya Bu ya, kalau tidak salah. Baik, kemudian juga keyakinan kelas memang sudah ada yang tadi disampaikan Bu Titin. Semoga kedepannya akan terus ada keyakinan tidak hanya di kelas tapi di mata pelajaran. Itu intinya, bahwa atas kesepakatan bersama. Terima kasih Bu Titi, materinya luar biasa, hangat kembali untuk kita semua. Baik, untuk acara berikutnya yaitu masih materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah Kurniawati SPD dengan 3 materi. Yang pertama yaitu 5 kebutuhan dasar manusia ya Bu ya. Yang kedua 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lebih jelasnya akan dipaparkan dan disampaikan oleh pemateri kita kepada Ibu Siti Aisyah Kurniawati SPD. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Iskunarto Pujihartono SPD MM selaku Kepala SMP Negeri 1 Bantar Kaung. Yang saya hormati Waka Kesiswaan Ibu Dewi. Yang saya hormati Koordinator BK Ibu Iis Kurniasih. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri 1 Bantar Kaung. Di sini ada ibu-ibu CGP angkatan, sudah tidak CGP lagi ya, sudah guru penggerak karena sudah wisuda. Guru penggerak angkatan 4 dan Bapak Ibu Wali kelas serta seluruh warga sekolah SMP Negeri 1 Bantar Kaung. Perkenankan, saya di sini Siti Aisyah Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 7. Mohon izin ingin memaparkan apa yang sudah saya dapatkan selama ini saya menjalani pendidikan guru penggerak. Saat ini saya berada di posisi modul 1 Bapak Ibu, dan tepatnya di modul 1.4.
sedikit flashback ke belakang sebelum 1.4 itu kami belajar tentang 1.2 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 ya, yang pada intinya pemikiran Ki Hajar Dewantara salah satunya adalah sebagai guru hendaknya kita posisi kita sebagai engarso sukulodo, di depan memberi teladan, kemudian di tengah sebagai apa Bapak Ibu? Memberi motivasi. Mangyo mangun karso, dan yang terakhir adalah tukuri handayani, dari belakang memberikan dorongan. Kemudian motivasi berikutnya, motivasi ya. Kemudian menginjak modul 1.2 yaitu tentang peran dan nilai hubungan. Nah, kita sebagai guru, sebagai pemimpin pembelajaran tentunya punya peran baik di dalam kelas maupun di sekolah. Nah, ketika kita berpikir kepada murid, salah satunya misalnya ketika anak-anak lomba ya kita berperan memberikan contoh, kemudian ketika mereka mendapatkan penghargaan juara makan-makan. Ini sebelum saya mengenal teori yang tadi disampaikan Bu Titin tadi, semuanya makan-makan. Lalu ketika anak mempunyai prestasi, kita bimbing, kita dukung, mendapatkan penghargaan, makan-makan lagi. Nah, penghargaannya kok makan-makan terus gitu guys ya. Kita makan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di modul 1.3 sekilas saja ya Bapak Ibu, kami diminta untuk membuat visi guru penggerak. Ya, saya termotivasi dengan visi sekolah yang tadi sudah disebutkan, yaitu anak muda titisan wali ya, bagus sekali. Dan setelah visi pribadi saya membuat saya singkat aku berbudaya, nanti di slide selanjutnya. Di modul 1.3 salah satu pernyataan prakarsa yang saya buat adalah mewujudkan pembelajaran bahasa Jawa yang menarik dan menyenangkan. Pembelajaran bahasa Jawa sendiri di SMP 1 Bandar Lampung mungkin menjadi pembelajaran yang kurang diminati. Tidak hanya di Bandar Lampung, Bapak Ibu, di Solo saja ya. Di Solo saja ponaan-ponaan saya itu susah ya. Ketika pelajaran bahasa Jawa ibu wis pasrah sama amah ini ya. Lah gimana enggak pasrah ya, diajarinya malah bahasa Inggris ya. Bahasa Arab hariannya. Nah, salah satu cara penerapan saya untuk membuat bahasa Jawa itu menarik dan menyenangkan yaitu ketika mempelajari huruf aksara Jawa gitu ya. Saya membuat anak-anak itu mudah, jumlahnya kan hanya 20 ya Bapak Ibu, 20 aksara Jawa. Kalau satu hari hafal 20 hari otomatis sudah hafal ya. Kalau mau nuruti harus aturan saya gitu. Dan cari huruf yang unik ya, huruf yang huruf ho itu n sama m, po itu n dan m, yo n-nya 3 kali, po yo. Tapi kalau kesulitan sehari satu saja ya, satu aja, satu hari ho, wes kamu berangkat sekolah nulis ho di rumah ya, di meja atau kamu aslinya di dapur boleh nggak apa-apa ho ya. Oke, hari kedua no, hari ketiga co, dan seterusnya. Kemudian anak-anak saya minta untuk membuat grafik yang menunjukkan hariannya. Satu hari ini saya dapat besok no, dan seterusnya setiap hari. Kecuali hari Minggu bebas misalnya, enggak apa-apa.
di kelas 7, nanti kelas 8 ketemu lagi aksara Jawa, kelas 9 ketemu lagi juga. SMA, kamu SMA ke mana? SMA 1 Bantar Kalong, ke Salem saja juga ketemu aksara Jawa. Bu, saya mau ke Indramayu, coba ke Indramayu, ketemu nggak aksara Jawa? Ke Bekasi aja ketemu. Bahasa Sunda aksaranya sama loh Ibu. Kalau di bahasa Jawa, Bono Coro Kodo, Tosowolo Kodo, Joyonya Membobotongo, di Bekasi, Hana Caraka, Data Sawala, yang nggak ada cuma do sama to, hanya 18. Kalaupun dengan cara sehari anak-anak masih kesulitan, ayo coba pakai domino, ya. Secara acak anak-anak mengurutkan ataupun mengacak aksara sesuai dengan huruf setelahnya. Santai saja, ya. Silahkan. Nah, kalau sudah bisa, anak-anak bisa mencoba dengan aplikasi games level 1 sampai 5. Level 1 itu mudah, ya, aksara Jawa saja tanpa sandangan, tanpa pasangan. Level 2 ada sandangannya, level 3 ada sandangan, ada pasangan, level 4 kombinasi, level 5 kalimat lengkap. Untuk yang kelas 9 yang sudah bisa, itu saya minta untuk sharing tutor sebaya cara dia menghafalkannya. Kan beda-beda ya, setiap anak menghafal, ada yang ditulis berkali-kali, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil mendengarkan musik, ya, beda-beda. Ada yang, mohon maaf, ada yang sambil di kamar mandi, katanya seperti itu. Yang bebas, anak-anak silakan memilih mana cara yang menurut mereka itu mudah, ya. Kemudian di pembelajaran berikutnya, ketika diskusi tentang upacara adat di Jawa Tengah, kami meminta anak-anak untuk membentuk kelompok, misalnya satu kelas 32 siswa, ada 3 kelompok, ya, 3 kelompok untuk masing-masing membahas upacara adat di Jawa Tengah. Ada kelahiran kelompok 1, ada pernikahan kelompok 2, ada kematian kelompok 3. Nah, sebelum mereka membahas kelompok, saya perintahkan untuk membuat yel-yel penyemangat grup, gitu ya Bapak Ibu. Dan mereka sangat antusias, dan waktu pun berjalan tanpa terasa. Nah, ketika presentasi mereka mencoba untuk hasil diskusinya dipresentasikan, belajar untuk tampil di depan. Dan dengan diskusi ini, upacara di Jawa Tengah, yang terakhir adalah saya memberikan penguatan, ya. Oh, ternyata di desa satu dengan desa yang lainnya ada upacara adat yang namanya berbeda. Ada yang sebagian masyarakatnya tidak melaksanakan upacara adat seperti itu. Kemudian memberikan penguatan bahwa upacara adat itu kebiasaan, ya, boleh dilakukan maupun boleh juga tidak apa-apa. Harus saling menghargai, saling menghormati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Visi guru penggerak yang saya buat ketika kami melakukan diskusi kelompok, dan kami diminta untuk membuat visi guru penggerak pribadi, ya, termotivasi dari visi sekolah. Saya membuat akronim Aku Berbudaya, mewujudkan peserta didik yang A, berakhlakul karimah, berprestasi, berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Berakhlakul karimah, pengembangan dari sikap religius, jujur, misalnya ya, hormat kepada orang tua dan guru, masuk dalam dimensi profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berprestasi, baik itu prestasi akademik maupun non akademik, dan yang terakhir adalah berbudaya, dimensi kebudayaan global dan gotong royong. Nah, tadi sudah thank you ya. Tadi selesai 1-3. Baru mulai dari 1-4 tentang budaya positif. Bagian saya melanjutkan dari yang disampaikan Bu Titin, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia mempunyai kebutuhan dasar 5.
Apabila salah satu tidak terpenuhi, biasanya anak-anak itu mencari perhatian, ya. Tidak terpenuhi kebebasannya. Nah, saat pelajaran ya keluar kelas, gitu ya. Kasih sayang, tidak dapat perhatian dari orang tua di sekolah, cari perhatian, gitu. Kita juga mungkin ya Bapak Ibu, iya, itu bisa dipraktekkan Bapak Ibu, ditanyakan ke keluarga kita, ya. Di rumah ditanya sama suaminya, misalnya Bunda tanya sama suaminya atau anaknya ditanya, bisa, gitu ya. Apabila kebutuhan dasar kelima tersebut terpenuhi, maka anak-anak itu akan mencapai dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu dunia yang saat dia merasa senang atau goalsnya tercapai, gitu ya. Kalau saya ditanya kapan dunia berkualitas, Bu Ais misalnya, saya akan menjawab ketika saya lulus kuliah itu dunia berkualitas saya, karena saya kuliah 6 tahun dan saat itu orang tua saya sedang naik gaji. Nah, jadi saya senang banget tuh. Apakah ini doa orang tua? Gitu ya. Nah, saya boleh tanya di sini Bapak Ibu, kapan dunia berkualitas Bapak Ibu capai? Saat apa? Gitu ya. Saat saya menikah, saat saya memiliki anak kembar misalnya, kan bisa. Nah, itu bisa kita tanyakan juga ke anak didik kita, Bapak Ibu. Ya. Saya mau tanya ke Bu Titin. Bu Titin, kapan ini dunia berkualitas Bu Titin? Saat apa, Bu? Dunia saya berkualitas itu saat saya punya anak pertama, Bu. Saya merasa benar-benar menjadi seorang ibu, karena saya waktu pernikahan itu mendapatkan anak itu dalam waktu yang lama. Ya kesabaran gitu, karena pengen banget ya Bu. Alhamdulillah mendapatkan anak pertama dengan seorang laki-laki. Ya mudah-mudahan doanya Bu menjadi anak suami. Terima kasih Bu Titi. Anak kedua makin senang lagi ya Bu Titi. Nah, saya pengen tanya lagi Bu. Apa anak yang masih bujang, kapan ini Pak Anak meraih dunia berkualitasnya kira-kira? Yang sudah dialami. Pendapat saya tentang berkualitas bagi diri saya itu bisa mengajar di SMP Negeri Bantar Kawu, dan bisa mengerti dan bisa berkenal pada guru-guru yang lebih berkualitas di SMP. Luar biasa. Kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi juga Pak. Kasih sayang. Kasih sayang Pak. Dari orang tua Pak. Istri belum ya Pak. Iya. Menyusul ya Pak. Satu lagi ya Bapak Ibu, saya ingin tanya dunia berkualitasnya Bapak Ibu. Bu Alim Liana ya. Bu Alim. Dunia berkualitas dalam hidup saya ketika saya alhamdulillah kemarin lulus PPG, terus kemudian dilanjut tahun berikutnya lulus P3. Alhamdulillah ya. Bu Nunung lewat saja ya. Itulah Bapak Ibu dunia berkualitas yang Bapak Ibu capai. Kita syukuri ya Bapak Ibu, itu semuanya adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Materi selanjutnya Bapak Ibu adalah 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum. Apakah kita sebagai penghukum Bapak Ibu ketika anak terlambat langsung terlambat datang ke sekolah misalnya, langsung pakai sana lari 7 kali keliling di lapangan, itu posisinya adalah kita sebagai penghukum. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Ketika saya pikat, saya tanya jam berapa ini? Udah tahu ya, saya kan tak tahu, saya selalu dapat pakai nanya ya. Kan anak semakin bersalah ya Bu ya.
kok bisa ya bangun jam piro ngerti ya. Atau posisi sebagai teman ya, kayak terlambat lagi ya, semalam main game sampai jam berapa, menang-menang, nah ngobrol, jadilah sebagai teman. Atau posisi berikutnya pemantau, nah besok kita lihat anak ini terlambat lagi apa enggak. Kalau terlambat, lihat saja, mantau saja ya. Dalam terlambat lagi, ya Allah, telat mami. Atau yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, manajer ini menanyakan, ya, dengan mengayomi, ya, mengayomi kan kamu dari rumah jam berapa, bangunnya jam berapa, terus kamu terlambat karena apa, ditanya secara baik-baik. Saya sendiri 5 posisi kontrol itu kelima-limanya saya mengalami, yang mendukung ya iya, kemudian membuat merasa bersalah juga pernah, sebagai teman iya juga, pemantau iya, ya tergantung situasi kondisinya ya Bapak Ibu. Nah, tetapi dari 5 posisi kontrol restitusi ini kita sebagai guru atau sebagai orang tua di rumah, mana Bapak Ibu posisi yang paling ideal itu? Yang paling ideal yang mana Bu? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Yang paling ideal apa Bu? Manajer, ya. Idealnya sebagai manajer ya. Yang paling tidak jangan sampai posisi kontrolnya itu perilaku kontrol yang negatif, penghukum maupun membuat merasa bersalah, diharapkan sebagai manajer. Selanjutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi, materi yang terakhir saya. Restitusi adalah sebuah metode untuk menanamkan disiplin positif terhadap murid sehingga murid bisa bertanggung jawab dengan nilai-nilai kebajikan universal di dalam dirinya. Nah, sebuah metode tersebut melakukan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, langkahnya ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama, stabilis identity, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku itu memiliki alasan kenapa terlambat, kenapa tidak pakai seragam tepat. Ya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Titin, keyakinan kelas misalnya, dan kita semuanya memiliki motivasi internal, ya, motivasi dalam diri ataupun motivasi eksternal. Kenapa melakukan tertib sesuai aturan, takut dihukum. Paling bagus ya motivasi internal karena pengen menghargai dirinya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian praktik segitiga restitusi. Nah, yang terakhir ini adalah demonstrasi kontekstual sebagai tugas berikutnya Bapak Ibu. Saya diberi tugas untuk membuat skenario kasus saya membuat bermain peran segitiga restitusi. Saya sendiri dan siswa kelas 9D ada 2 kasus. Yang pertama adalah kasus perkelahian gitu ya. Ini kayak sama kakak yang sedang berkelahi karena kakak memanggil nama orang tuanya K, ya. K-nya tidak terima, akhirnya bertengkar. Diminta bertengkar pura-pura tapi malah tertawa ya Bapak Ibu ya. Dia nggak apa-apa namanya. Nah, teman-temannya itu memisah Bapak Ibu. Memisahkan itu. Kemudian keduanya saya panggil dan saya melakukan langkah segitiga restitusi tersebut Bapak Ibu. Nah, keduanya saya tanya, benar nggak tadi pagi ada perkelahian? Nah, itu untuk menstabilkan
menunjukkan identitas Bapak Ibu. Ya. Kemudian keduanya menjawab, bercanda Bu. Saya jawab lagi, bercanda itu banyak cara. Kenapa harus dengan memanggil nama orang tua yang mengakibatkan kamu tidak terima dan akhirnya bertengkar? Ya. Suaranya nggak jelas nih Bapak Ibu. Ya, saya translate aja ya Bapak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Bercanda boleh, ya, tapi boleh bercanda tapi banyak cara. Kalau akhirnya mengakibatkan pertengkaran, ya hentikan candaannya itu. Ya. Ya Bu, kami sama-sama emosi, gitu ya. Maaf Bu, kami ingin berdamai. Jangan minta maaf sama saya. Kemudian saya juga menanyakan keyakinan. Apa yang kalian lakukan itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, saya ingin berdamai, gitu ya. Apa keyakinan kelas yang kalian langgar? Saling menghargai, berkata sopan dan rukun dengan teman, karena anak-anak ini sudah membuat keyakinan kelas, gitu ya. Sudah membuat keyakinan kelas. Keduanya saling memberikan klarifikasi, saling minta maaf, ya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kai dan kakak selesai kasus pertama. Kemudian kasus yang kedua. Skenario kedua adalah saat jam pelajaran bahasa daerah. Ini tentang penggunaan HP ya Ibu. Ada siswa yang mencontek. Nah, awalnya tengok-tengok dulu dan menggunakan untuk mencontek. Nah, ketahuan, kemudian tidak langsung menegurnya di kelas. Ya. Saya membiarkannya sampai tesnya selesai dan pelajaran berakhir, gitu ya. Ini saat tes berlangsung, Miren tengah-tengah untuk mencontek. Beberapa jam kemudian sebelum pulang sekolah, saya melihat Miren sedang duduk menunggu temannya pulang. Nah, inilah saatnya saya mempraktekkan lagi segitiga restitusi itu dengan menstabilkan identitas, kan menanyakan kepada Miren, apakah benar tadi membawa HP ke sekolah? Sebenarnya boleh apa tidak? Kemudian validasi tindakan yang salah. Boleh pakai HP itu sebenarnya boleh, tetapi kalau saat ulangan kamu gunakan untuk mencontek, nah itu tidak boleh. Kecuali kalau ulangan dengan guru mata pelajaran misalnya harus menggunakan HP karena ada kuis gitu ya, boleh. Nah ini tidak ada. Nah dia membawa HP dan mencontek. Kemudian saya juga menanyakan keyakinan, ya, boleh nggak sih Ren bawa HP saat pelajaran tanpa seizin guru? Nah, di sini Ren lupa keyakinan kelasnya. Nah, kemudian saya berikan kertas, ya, tempelan di 9D, saya lepas, kemudian dia berkata, ya Bu, bersikap jujur, kemudian dia menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu. Begitulah anak-anak kita, mereka membutuhkan perlindungan bahkan saat mereka keliru melangkah. Nah, ini adalah tanggapan siswa. Saya refleksi bersama siswa apa yang kita lakukan tadi, bermain peran tadi, kemudian apa yang dilakukan, apakah kalian sakit hati dengan
Sudah selesai ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan tentang budaya positif dengan materi apa namanya, 5 kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga distribusi, koneksi antar materi, filosofi KHD, nilai guru penggerak dan visi guru penggerak. Bisa dibaca di sini bahwa budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu belajar murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif. Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, materi budaya positif ini bisa menambah wawasan saya pribadi dan untuk Bapak Ibu semuanya juga, gitu ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin sharing kita cukup di sini. Barangkali bisa menjadikan gambaran nanti untuk Bapak Ibu guru calon penggerak angkatan berikutnya. Saat ini saya sudah lagi belajar juga, ya. Lagi belajar. Setiap apa yang saya lakukan itu harus ada kegiatan refleksi, baik diri sendiri maupun bersama siswa. Kegiatan yang kami lakukan awalnya itu terasa mungkin berat ya, ringan, agak berat itu bagi saya. Minggu pertama itu ya berat karena tidak terbiasa dengan tugas yang sesuai jadwal. Jadi dari Senin Selasa kami belajar mandiri mempelajari modul, gitu ya. Di hari Rabu bersama fasilitator berdiskusi bersama, dan di hari Kamis presentasi bersama fasilitator juga, dan di hari Jumat penguatan bersama instruktur siang hari. Hari Jumat ya bersama instruktur, Sabtunya refleksi dan aksi nyata, minggunya bisa istirahat. Kalau setiap hari kegiatan tersebut kita lakukan, ya insya Allah tidak ada hal yang berat, apalagi kalau sudah terbiasa. Beratnya di awal, kesini-sini sudah terbiasa ya begini. Ya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas kehadirannya. Barangkali nanti ada feedback atau umpan balik di sesi berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Aisyah Kurniawati atas paparannya. 3 materi, yaitu 5 kebudayaan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari yang kami ambil, memang apa yang sudah disampaikan Bu Ais mungkin sudah diterapkan oleh kita semua, apalagi dalam segitiga restitusi ini. Ya, semoga dengan pemaparan ini kita bisa lebih mendalami lagi, jangan sampai kebablas. Baik, acara keempat yaitu umpan balik. Kami memberikan satu kesempatan untuk 1 orang 1 penanya. Karena memang kita juga ada intensitas waktu ya, Ibu, Bapak Ibu semuanya. Monggo kami buka untuk 2 penanya dulu langsung, nanti kami tampung 1 orang 1 penanya. Oh iya, Ibu Alia. Oh bukan, Ibu Alia. Monggo Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan ke Bu Titin. Dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi, diantaranya kebinekaan global. Contoh kebinekaan global yang sudah diterapkan di SMP 1 Bantar Kawi itu apa saja? Mau langsung jawab? Oh semangat banget, akhirnya mau ditampung dulu. Monggo. Langsung aja ya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Di sini langsung saja saya jawab. Tadi ya contoh ya, sebetulnya kebinekaan global itu adalah rasa atau ada toleransi dalam nilai perasaan kita terhadap sesama, itu global, dan penerapannya di sekolah seperti adanya saling menghargai antar teman. Kemudian karena di sekolah kita ini seharian itu ada 2 kebudayaan, itu Jawa dan Sunda. Nah, di sini tentunya kita di sini saling menghargai keberbedaan yang ada, itu kita hargai, baik itu yang sehariannya menggunakan bahasa Sunda kita hargai, kemudian yang menggunakan bahasa daerah kita hargai. Tetapi untuk menyatukannya di sekolah kita disarankan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana Bu Lina? Bisa? Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih juga Bu Linda atas pertanyaannya. Contoh kebinekaan global yang ada di kita banyak kalau disebutkan contohnya. Terima kasih juga Bu Linda. Kemudian satu pertanyaan lagi, monggo silakan, ada kesempatan. Bu Sumiarsi, oh ya, silakan Bu Sum. Ini ada 5 penanya, saya ambil Bu Sum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ais dan ingin memberikan sedikit umpan balik ya Bu. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ais sudah sangat bagus. Tadi juga ada contoh-contohnya, kemudian memberikan berupa video-video yang beliau praktekkan seperti contohnya segitiga restitusi. Kemudian yang saya tanyakan itu terkait dengan yang berbasis media digital tadi ya Bu. Karena kebetulan ketika saya dulu CGP itu kan belum dikenalkan. Nah saya ingin perkenalan dulu gitu Bu. Apa namanya yang berbasis media digital itu seperti apa, kalau boleh Bu? Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inti pertanyaannya berbasis digital. Ya, langsung dijawab luar biasa. Oh. Terima kasih Bu Sum atas umpan baliknya. Dan yang kedua tentang apa Bu? Media berbasis digital ya. Di pendidikan guru penggerak angkatan 7 kami itu diminta untuk membuat portofolio digital dalam bentuk website pribadi ya. Jadi rangkaian perjalanan kami dari Lokakarya 0, 1, 2 dan selanjutnya itu dimasukkan ke dalam portofolio digital itu di Google Sheets gitu Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya pun juga masuk ke sana semua. Kalau dari modul 1 link dari YouTube yang kita kerjakan masuk ke portofolio digital. Nah, mungkin bisa saya perlihatkan ya Bu, mudah-mudahan internetnya lancar ini. Portofolio digital di Google Sheets gitu ya, itu semacam website pribadi gitu ya. Nah Bapak Ibu juga bisa membuat sebagai pembelajaran, media pembelajaran Bapak Ibu. Nah seperti Facebook lah ini ya Bu ya, Facebook tapi kita bikin sendiri pribadi kita. Profil guru penggerak, nah itu bisa dibuka profilnya. Umur ya Bu ya. Linknya ini bisa saya bagikan Ibu ya, bisa bagikan. Profil, kemudian modul 1 apa saja di situ tugasnya masuk ke situ semuanya.
modul 2, modul 3, 1.4 juga warna-warni CGP ada semuanya Bapak Ibu. Luar-luar ini. Ya, ini di angkatan 4 tidak ada ya, tidak diwajibkan. Ya. Ini malah tugas pertama yang begitu. Kita sebelum lokakarya itu sudah diminta membuat portofolio digital ini untuk menampung tugas-tugas kita dari modul 1 sampai seterusnya. Nanti bisa mungkin saling berbagi ya di lain waktu. Ini sinyalnya nggak bagus gitu ya. Menambahkan sedikit tadi tentang kebinekaan global, boleh ya begini. Nah, apalagi saya guru bahasa daerah ya. Saya di SMP 1 Bantarkawu tidak pernah meminta anak untuk ayo belajar bahasa Jawa, kalian harus berbahasa Jawa. Tidak, karena di sini kan bahasa ibunya bahasa Sunda. Silakan boleh menggunakan bahasa Sunda yang halus, yang baik. Bisa sedikit-sedikit bahasa Jawa, gunakan bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Pakai bahasa Inggris, ayo juga, itu tidak apa-apa. Yang penting murid enjoy, senang, merdeka belajar, guru juga merdeka mengajar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu pimpinan Murais juga teman-teman yang sudah menanyakan. Karena waktu juga sudah hampir habis, untuk penanya dan yang lainnya kita lanjut di sesi diskusi non formal mungkin ya, nanti saat di ruang guru dan mungkin saat diskusi yang lainnya bisa kita sambung kembali untuk dicukupkan yang untuk mempelajari di Bapak Ibu Bu Pimpinan dan Murais. Untuk acara berikutnya yang kelima yaitu doa, kami mohon kepada Bapak AA Padri yang paling ganteng di sini, maaf Pak Herwani, ya, untuk memimpin doa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita, dan juga untuk Murais dan Bu Pipin bisa lancar sampai di kelulusan. Amin. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat. Mudah-mudahan Bu Titin dan Murais bisa melaksanakan tugasnya dengan CGP-nya. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi amahu wa kafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-ifaqa wa al-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma barik alaina bi syakaratin wa lisanin nari wa qurratin a'yun. Allahumma barik lana fi wajhina wa syafa'na wa baligna rahmatuna. Allahumma barik lana fi wajhina wa syafa'na wa baligna rahmatuna. Allahumma barik lana fi wajhina wa syafa'na wa baligna rahmatuna. Allahumma asri maqasidana wa baligh muradana wa lijami hajatina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak atas doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kehadiran dan materinya juga dalam kegiatan kali ini. Di acara terakhir yaitu penutup, mari kita tutup kegiatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai pembawa acara saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiarsi, guru penggerak angkatan 4 SMP Negeri 1 Bantar Kawung, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan testimoni terkait dengan program diseminasi budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ibu Siti Aisyah Kurniawati di sekolah kami. Saya selaku rekan kerja beliau sudah mengikuti program diseminasi tersebut. Alhamdulillah, program diseminasi budaya positif tersebut sudah berjalan dengan baik, yang diikuti oleh rekan kerja, karyawan, staf tata usaha, dan juga kepala sekolah. Budaya positif juga sudah dilaksanakan di sekolah kami, diantaranya pembiasaan senyum, salam, sapa, salaman. Kegiatan itu dilaksanakan setiap pagi sebelum proses kegiatan belajar dilaksanakan. Pada kegiatan ini, Bapak Ibu guru yang diberi tanggung jawab untuk piket menyapa peserta didik atau siswa di depan gerbang sekolah dengan tujuan mereka lebih semangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh mereka di kelas. Selain itu, budaya positif yang sudah kami laksanakan seperti pembiasaan tilawah setiap pagi. Pembiasaan ini dilaksanakan setiap hari dari pukul 7.15 sampai dengan pukul 7.30. Adapun surat-surat yang dibaca pada pembiasaan ini diantaranya surat-surat juz 30. Selain itu juga, sekolah kami juga sudah melaksanakan pembiasaan sholat duhur berjamaah. Sholat duhur berjamaah telah terjadwal. Jadi di sini setiap kelas sudah memiliki jadwalnya masing-masing, dan biasanya pada program ini yang menjadi muazin yaitu dari siswa. Selain itu, kami juga sudah melaksanakan budaya positif yang lain, diantaranya penerapan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran, yaitu di awal semester. Tujuannya agar siswa lebih Program kesepakatan kelas ini dilaksanakan dengan tujuan agar siswa lebih menaati dan lebih mematuhi setiap kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka miliki tanpa adanya paksaan maupun tanpa adanya ancaman dari Bapak Ibu guru. Harapannya semoga siswa lebih disiplin lagi dalam mematuhi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Demikian testimoni yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.